Ini pertanyaan yang populer sih ya. Apakah anak IPS bisa masuk ke jurusan teknik sipil? Gimana ya? Oke, pertanyaan selanjutnya nggak kalah populer dari pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah kita harus jago matematika ataupun fisika? Jawabannya adalah Assalamualaikum guys, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dan aku Siti Akoba. Di video kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, baik itu dari Instagram ataupun dari kolom komentar di video YouTube aku sebelumnya, tapi yang berkaitan atau seputar tentang dunia teknik sipil atau jurusan teknik sipil. Oke, buat kalian yang penasaran, tapi sebelumnya yang belum klik tombol subscribe yang warna merah bawah, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku guys. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya ya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaannya. Jadi sebelumnya buat kalian yang baru mampir ke channel YouTube aku, kenalin nama aku Siti Akoba. Jadi sebelumnya aku itu kuliah di jurusan teknik sipil selama 4 tahun, tapi alhamdulillah aku belum wisuda guys. Insya Allah wisudanya bulan Oktober ini ya. Doain semoga cepat dan nggak tertunda-tunda lagi karena pandemi. Oke guys, dan kali ini aku mau sharing dan aku mau jawabin pertanyaan tersebut. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, jurusan teknik sipil itu dimana kita mempelajari merancang, membangun, memelihara, ataupun memperbaiki bangunan atau infrastruktur. Apa aja sih infrastrukturnya? Di antaranya ada rumah, gedung-gedung tinggi, kemudian ada jembatan, jalan raya, kemudian jalan rel, kemudian ada juga sarana dan prasarana transportasi, dan masih banyak lagi, termasuk juga bandara guys. Oke, singkatnya gini guys, kalau misalkan kita jalani di jalan raya, itu udah pasti kita udah melihat gimana tuh sistem transportasinya, lalu lintasnya, kemudian kiri kanan kita lihat gedung-gedung pertokoan ataupun rumah, ataupun kita nih pergi ke bandara. Itu semua hasil karya dari lulusan teknik sipil guys. Gimana? Hebat kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa aja sih yang dipelajari di jurusan teknik sipil? Itu ada berbagai macam, ada 5 hal yang kita pelajari pada umumnya atau intinya. Yang pertama adalah struktural, dimana di sini kita mempelajari mengenai beban-beban dari suatu struktur atau bangunan, dan kita menghitung nih, meminimalisir beban gempa atau bencana lainnya, dan memperhitungkan beban-beban lain sehingga bangunan tersebut kokoh dan kuat, pastinya juga aman. Dimana kita mempelajari struktur beton, struktur baja, struktur kayu, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu geoteknik, dimana kita mempelajari sifat yang berkaitan dengan tanah ataupun batuan. Dan di sini kita mempelajari mekanika tanah, kemudian kita mempelajari juga fondasi, dinding penahan tanah, dan lain-lain. Selanjutnya kita mempelajari tentang ini yang ketiga, yaitu manajemen konstruksi. Di sini kita berkaitan atau mempelajari mengenai ekonomi, kemudian penjadwalan suatu pekerjaan atau suatu proyek, kemudian biaya proyek tersebut agar suatu proyeknya dapat selesai tepat pada waktunya atau sebelum waktu yang ditentukan. Oke, selanjutnya yang keempat itu mempelajari mengenai rekayasa pengairan. Di sini kita belajar tentang air, yaitu diantaranya ada hidrolika, kemudian ada hidrologi, kemudian juga kita mempelajari bangunan air seperti pelabuhan, drainase, irigasi, waduk, dan lain sebagainya guys, masih banyak. Dan yang terakhir yaitu berkaitan tentang
transportasi, yaitu kita mempelajari mengenai sistem transportasi baik perencanaannya ataupun pelaksanaannya. Di sini kita mempelajari ada rekayasa lalu lintas, kemudian ada geometrik jalan raya, kemudian jalan rel dan bandar udara dan lain sebagainya. Oke guys, itu ada 5 hal tadi yang kita pelajari. Intisari dari suatu jurusan teknik sipil. Yang pertama tadi struktural, yang kedua geoteknik, yang ketiga ada manajemen konstruksi, yang keempat ada rekayasa pengairan, dan yang kelima atau yang terakhir adalah tentang transportasi. Jadi buat kalian yang belum tahu, prospek kerja di lulusan teknik sipil itu sangat-sangat luas. Itu merupakan salah satu faktor pendorong utama sih aku masuk atau terjun ke teknik sipil. Jadi kalian bisa masuk ke lembaga pemerintahan, kemudian instansi, kalian juga bisa masuk ke perusahaan swasta, kemudian BUMN juga bisa. Selanjutnya kalian bisa berwirausaha mandiri juga bisa. Kalian bisa menjadi kontraktor ataupun konsultan. Yang pasti semua itu ada konsekuensinya masing-masing, ada tanggung jawabnya masing-masing. Oke, kalian bisa memilih. Atau kalian juga bisa masuk ke perbankan, asuransi, dan lain sebagainya. Masih banyak prospek kerja dari lulusan teknik sipil buat yang kalian ada yang lebih tahu dari itu. Kalian bisa komen di bawah ya. Perbedaan jurusan teknik sipil dengan jurusan arsitektur, di mana keduanya sama-sama mempelajari bagaimana membangun suatu gedung atau bangunan, dan di mana untuk jurusan teknik sipil itu berfokus pada cara membuat struktur bangunan yang aman, kokoh, dan pastinya ekonomis. Sedangkan untuk jurusan arsitektur itu berfokus pada mendesain suatu bangunan yang menarik. Singkatnya, jadi jurusan teknik sipil ini itu mewujudkan atau membuat suatu gambar atau desain dari seorang arsitek itu menjadi nyata. Yang pasti dengan pertimbangan berbagai faktor, diantaranya ada fungsi bangunannya, kemudian keamanannya, ketahanan bangunan tersebut, dan anggaran serta lain sebagainya. Oke guys, jadi alasan aku masuk ke jurusan teknik sipil itu yang pertama, tapi aku sebelumnya mau cerita awal aku dulu sebenarnya bukan pilihan pertama aku sih teknik sipil itu. Yang pertama aku memilih untuk masuk ke jurusan pendidikan matematika ataupun matematika murni, tapi pada akhirnya semua itu gagal ya. Terus aku ingat atas dasar saran dari guru SMA aku itu lebih cocok ke jurusan teknik sipil, dan aku saat itu cari tahu tentang semua jurusan yang ada di Indonesia ataupun ada di luar negeri lah. Jadi apa sih prospek kerjanya, kelebihan kekurangannya, dan aku cari salah satu yaitu jurusan teknik sipil, dan aku udah baca semuanya tentang jurusan teknik sipil itu apa yang dipelajari dan semuanya, dan aku yakin aku bisa melewati itu semua. Jadi aku sudah prepare, jadi aku udah belajar duluan tentang apa itu jurusan teknik sipil, jadi aku gak kaget pada saat masuk ke perkuliahannya, sehingga pada akhirnya aku menetapkan aku untuk masuk ke teknik sipil dengan passion aku yang suka matematika atau suka menghitung ya guys. Itu udah cocok banget sih dengan jurusan teknik sipil. Oke, ini pertanyaan yang populer sih ya. Apakah anak IPS bisa masuk ke jurusan teknik sipil? Gimana ya? Ya, bisa banget lah. Jadi semua jurusan apapun kalian, itu baik IPS ataupun jurusan-jurusan lainnya, bisa banget masuk ke jurusan teknik sipil. Aku pun dari SMA, dan teman-temanku ada pun dari SMK jurusan menggambar bangunan atau menggambar struktur itu. Terus ada juga yang memang basicnya dari jurusan teknik sipil, ada juga. Aku dari jurusan IPA ya ke jurusan teknik sipil, itu belajar dari nol, dan sama-sama teman-teman aku. Bahkan ya teman aku yang dari IPS itu sidang duluan daripada aku.
Jadi semuanya itu nggak harus dari jurusan apa sih kalian, apakah memang harus dari jurusan SMK, teknik sipil seperti itu, tapi enggak guys. Jadi semua itu berdasarkan kemauan kalian, kemudian berdasarkan niat, berdasarkan usaha dan konsisten kalian dalam belajar. Dan pastinya selalu ngerjain tugas sih, itu udah harus pasti. Jangan sampai kalian nggak lulus di semester ini, harus ngulang, dan itu yang membuat jangka kuliah kita tuh semakin panjang guys. Oke, jadi kalau misalnya ada yang nanya apakah jurusan teknik sipil itu harus dari jurusan teknik sipil atau harus jurusan IPA, jadi itu enggak, itu salah. Jadi semua jurusan bisa masuk ke jurusan teknik sipil. Maksud aku jurusannya ada di SMA atau di SMK ya. Jadi semua jurusan bisa masuk ke jurusan teknik sipil pas kuliahnya. Jadi semuanya itu hanya berdasarkan kemauan kita. Oke guys. Oke, pertanyaan selanjutnya nggak kalah populer dari pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah kita harus jago matematika ataupun fisika? Jawabannya adalah enggak guys. Jadi semua yang ada di dunia ini bisa dipelajari. Kalian gak harus jago. Setidaknya kalian itu tahu. Setidaknya kalian itu paham lah apa yang dijelaskan oleh dosen-dosen kalian. Dan tugas-tugas pun kalian harus kerjain. Kalau misalkan kalian bingung ataupun kurang paham dari suatu pelajaran, kalian bisa sharing nih ke teman-teman kalian yang udah tahu ataupun udah paham. Kalian bisa tanya juga ke kakak tingkat, kemudian kalian bisa tanya juga langsung ke dosennya nih. Dan dimana kita sebagai mahasiswa memang dituntut aktif untuk bertanya, berbeda pada saat kita SMA ya. Biasanya kan oleh SMA kita harus dibimbing oleh guru, kemudian harus diarahkan nih. Jadi kalau di kampus, kalau sudah menjadi mahasiswa, kita yang dituntut aktif untuk mencari tahu, belajar, dan kunci dari semuanya adalah konsisten. Kalian juga harus meyakinkan diri bahwa kalian itu bisa. Yang lain aja bisa, masa kalian nggak bisa sih? Jadi semuanya bisa dipelajari. Oke guys. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, apakah masuk teknik sipil itu harus jago matematika atau fisika? Enggak ya. Jadi semuanya bisa kita pelajari dari manapun, dari internet ataupun langsung dari kampus itu sendiri. Suka duka kuliah di teknik. Jadi selama aku kuliah di teknik, dukanya dulu deh ya. Jadi dukanya adalah kita harus menyediakan waktu lebih untuk ngerjain tugas-tugas, khususnya buat tugas besar. Jadi setiap semesternya itu disediakan tugas-tugas besar. Tenang aja guys, jadi awal-awal itu masih sedikit kok. Nanti misalkan next semester akan nambah, dan pastinya ada kesulitannya juga nambah. Tapi semuanya bisa kita selesaikan, tenang aja, semuanya bisa kita selesaikan dan semuanya bisa kita pelajari. Jadi dukanya itu sih ya, waktu kita yang biasa kita buat nongkrong atau jalan-jalan dengan teman-teman itu kita ganti untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Kemudian apalagi ya, nah kalau misalkan ada dosen ya, biasa kan ada dosen yang jam 6 pagi nih, dimana rumah aku kan agak jauh dari kampus, jadi sekitar 20 menitan. Dan itu sih kalau dukanya, jadi harus bangun lebih pagi dibanding teman-teman yang lain. Dan kalau sukanya banyak, kalau sukanya itu di teknik itu solidaritasnya tinggi yang aku rasain. Jadi antar teman-teman itu saling support. Jadi support sistemnya itu teman-teman seangkatan. Dan sukanya apalagi ya? Sukanya jadi dari duka yang aku sebutin tadi itu, sukanya menjadi lebih, mental kita sih menjadi lebih kuat. Dan itu yang kita alami pada saat di dunia kerja. Jadi kita nggak kaget lagi nih pada saat di dunia kerja, karena mental kita udah dibentuk pada saat kuliah tersebut. Dan apalagi ya, sukanya masih banyak sih ya.
Oke, selanjutnya tips biar kalian bisa bertahan di teknik sipil. Yang pertama adalah yakinkan atau kuatkan hati kita, yakinkan bahwa kalian itu bisa, dan semua itu tergantung pada prinsip kita sendiri. Dan yang kedua, kita itu harus konsisten dalam apa? Konsisten dalam kita belajar, konsisten dalam semangatnya juga harus konsisten. Dan selanjutnya kita juga harus saling semangatin antar teman-teman gitu. Jadi itu ngefek banget sih kalau misalkan saling support antar angkatan kita. Kemudian apalagi ya, oh ya, keluarga pastinya. Jadi semua itu yang kita lakukan itu kita minta doa restu orang tua, kemudian saudara-saudara kita, bahwa kita itu yakinkan diri kita itu mampu menyelesaikan kuliah kita apapun rintangannya, karena Allah itu akan memberikan suatu tantangan atau rintangan atau hambatan itu pastinya berdasarkan kesanggupan kita sendiri. Kalau kita sanggup pasti kita dikasih cobaan. Tapi kalau misalkan kita nggak mungkin kita akan dikasih cobaan seberat itu. Buktinya aku aja dulu menganggap aduh berat banget sih ya kuliahnya, atau berat banget sih ya tugas-tugasnya, tapi pada akhirnya aku bisa menyelesaikan itu semua. Jadi intinya kemauan, tekad, konsisten, kepercayaan diri kita bahwasanya kita bisa menyelesaikan itu semua. Oke guys, itu buat tips buat teman-teman, dan pastikan kalian bisa yakinkan diri sendiri sih, itu yang paling penting. Semangat buat teman-teman yang lagi berjuang, dan pastikan kalian berjuang sampai finish, dan pada akhirnya kalian bisa memberikan senyum lebar untuk keluarga terutama orang tua. Momen yang tak terlupakan saat aku kuliah yang pasti adalah pada saat PKKMB atau pada saat ospek. Jadi di situ aku dipilih menjadi ketua angkatannya. Alhamdulillah sampai sekarang aku dipilih. Tapi sebelumnya dulu pada saat aku dipilih jadi ketua angkatan itu sempat diturunkan, tapi akhirnya aku dipilih lagi menjadi ketua angkatan hingga sekarang. Dan itu menjadi tanggung jawab lebih pada saat aku kuliah dulu ya. Pada alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Dan selanjutnya aku pernah juga pada saat kuliah itu menjadi asisten dosen untuk mata kuliah mekanika rekayasa. Itu mekanika rekayasa 1 ya. Itu selama 2 tahun. Kalau nggak salah selama 2 tahun. Alhamdulillah bisa dipercaya. Dan selanjutnya pada saat kuliah aku juga pernah menjadi MC pada saat 17 Agustus. Jadi di hadapan maba, kemudian rektor. Jadi pada saat itu aku menjadi MC. Jadi aku pas kuliah itu menjadi MC, alhamdulillah banget. Itu banyak sekali atau berapa kali gitu. Ada pada saat 17-an, pada saat PPKMB, kemudian pada saat talk show. So, karena aku bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa, di situ banyak banget kesempatan aku untuk menjadi MC. Itu juga mengembangkan kompetensi aku, melatih ya untuk public speaking. Kemudian di fakultas juga aku menjadi MC pada saat yudisium, dan alhamdulillah pokoknya semua pengalaman semuanya menurut aku berkesan. Yang penting kita syukuri, dan pasti nikmatnya akan ditambah lagi. Oke guys, mungkin itu aja videonya kali ini. Terima kasih udah nonton video aku, jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, baik itu dari pertanyaan dari Instagram ataupun dari kolom-kolom komentar di video-video aku sebelumnya. Dan
Buat kalian yang punya pertanyaan lagi atau mau jawabin pertanyaan-pertanyaan tadi, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan tambahan nanti aku akan buat di next video ya guys. Jangan lupa like, komen, dan pastikan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan yang belum tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, dan pastikan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video terbaru dari channel YouTube aku. Oke guys, buat kalian yang masih maba atau mau masuk ke jurusan sipil, tetap semangat, pasti kalian bisa menyelesaikan ini semua. Jadi buat kalian jangan ngeluh terus ya guys, jadi kalian harus banyak belajar, kalian banyak sharing-sharing ke tingkat kalian, dosen atau teman-teman kalian, biar kalian semakin semangat untuk menghadapi beban atau masalah-masalah pada saat kuliah. Oke guys, itu aja video yang kali ini. See you on next video. Dadah guys.